Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ismi Padilla. Di sini saya akan melakukan wawancara singkat mengenai pengaruh globalisasi terhadap pekerjaan. Assalamualaikum Mbak, perkenalkan nama saya Ismi Padilla. Di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan seputar pekerjaan. Apakah Ibu berkenan untuk saya wawancarai? Ya, boleh berkenan. Terima kasih Mbak. Pertanyaan pertama, boleh sebutkan nama dan pekerjaan Mbak, serta sudah berapa lama bekerja di bidang tersebut? Nama saya Rita Widianti, saya bekerja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kayu Agung, yang dimana saya bekerja pada bidang keuangan. Sudah bekerja di dinas tersebut hampir 6 tahun. Baik, selama bekerja bagaimana kelancaran pekerjaan Mbak Rita? Sangat lancar karena di kantor kami, tepatnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ogan Komering Ilir ini, fasilitas untuk para ASN-nya cukup terpenuhi, di mana masyarakat yang ingin mengurus dokumen pribadi mereka terbilang mudah dan lancar. Apakah ada hambatan Mbak Rita atau tantangan yang sering Mbak Rita hadapi? Hambatan yang kami rasakan sebagai ASN ini ada beberapa keluhan sih, seperti terbilangnya kantor kami itu cukup jauh dari pemukiman desa, yang dimana termasuk desa terpencil. Karena di Kabupaten Oki ini wilayah kami cukup jauh dari pemukiman penduduk. Adapun hambatan yang kami rasakan itu seperti ya gangguan sinyal seperti internet, telepon dalam proses pelayanan. Globalisasi itu proses keterhubungan dunia dalam ekonomi, teknologi, dan budaya. Jadi informasi dan barang atau jasa bisa menyebar sangat cepat. Menurut Mbak Rita, apakah globalisasi berpengaruh pada pekerjaan Mbak Rita? Sangat berpengaruh karena pelayanan kami terbantu oleh dampak globalisasi. Contohnya pelayanan yang transparan, akuntabel, dan lainnya. Data integrasi dengan lembaga lain, contohnya dengan perbankan, BPJS, dan lain-lain. Pelayanan Dukcapil ini juga menjadi lebih modern dan efisien serta dimudahkannya karena digitalisasi, dan kami sebagai ASN juga meningkatkan kompeten dan teknologi. Apakah Mbak Rita setuju atau tidak dengan perkembangan globalisasi dan kenapa? Menurut saya sendiri sih secara pribadi sangat setuju, karena dampak globalisasi ini sendiri yang kami rasakan di kantor membuat pekerjaan dan kinerja lebih meningkat, efisien, modern, serta transparan dan akuntabel, sehingga semuanya bisa mempermudah pekerjaan kami. Seperti itu, Ismi. Terima kasih untuk waktunya Mbak Rita. Semoga pekerjaan Mbak Rita semakin lancar ke depannya. Sama-sama. Halo, apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Akhir-akhir ini Ibu sekarang ngapain aja kegiatannya? Kegiatannya saya sehari-hari mengajar, terus kembali ke rumah. Ya. Tidak banyak yang saya lakukan selain mengajar dan kegiatan aktivitas di rumah. Kalau Ibu biasanya sehari-hari itu menggunakan sosial media nggak? Iya, saya menggunakan sosial media. Kalau menurut Ibu itu pengaruh globalisasi digital di masyarakat itu apa aja yang paling terasa gitu di hidup Ibu? Pengaruhnya itu seperti komunikasi, misalnya menggunakan WA dan aplikasi-aplikasi yang ada di handphone sekarang itu sangat memudahkan saya dalam berkomunikasi. Kalau dampak positif dan negatif yang paling terasa di hidup Ibu itu biasanya apa? Kalau dampak positif tadi memudahkan kita berkomunikasi, kemudian juga dampak dari globalisasi ini bisa juga membuka peluang usaha juga, kemudian bisa mencari informasi yang lebih mudah.
Kalau dampak negatifnya itu banyak konten-konten yang sekarang itu yang kurang mendidik, konten-konten yang kurang baik. Kemudian banyak sekali informasi-informasi yang hoax. Ya, emang banyak banget sekarang berita yang sangat-sangat hoax di mana-mana. Terus kalau menurut Ibu nih, agar masyarakat lebih bijak dalam menghadapi globalisasi atau penggunaan sosial media itu gimana? Mungkin bisa memilih konten-konten yang positif, memilih konten-konten yang baik, kemudian bisa memanfaatkan teknologi ini untuk kemajuan hidup, ya. Misalnya itu bisa membuka peluang usaha, berbisnis dan lain sebagainya. Oke, terima kasih ya Ibu, maaf mengganggu waktunya. Ya, sama-sama, Nak. Jadi, globalisasi di era digital adalah keterhubungan dunia tanpa batas. Contohnya berkaitan teknologi digital seperti internet, media sosial, dan komunikasi. Jumlahnya sehari-hari berapa sih? 200 ribu hari. Terus tuh ini dulu tuh jualnya berapa? Dari 2.000, 3.000 sampai 5.000. Jadi ini per cupnya dulu dari 2.000, 3.000, 4.000. Jadi banyak. Oke. Bagaimana tantangan Ibu jual SPG ini di era digital? Karena banyak persaingan, sudah banyak di online, ya di HP ini. Terus tuh lebih banyak yang jual di sosmed, jadi kekurangan orang untuk membeli di secara langsung. Sekarang aku mau tanya, bagaimana di era globalisasi ini penjualan SPG itu? Penjualan jadi lebih luas karena bisa dipromosikan lewat media sosial. Lewat IG, Facebook, ya. Terus karena apa bu? Karena tahu dari ini, bisa memposting biar lebih luas. Oke. Tiga pertanyaan saya. Karena globalisasi di era digital sekarang menurut Ibu Melalui teknologi digital, internet, media sosial, hingga informasi. Perdagangan budaya ini bisa menyebabkan tanpa batas dan ruangan waktu. jadi Ibu sudah merasakan sekarang tuh teknologi itu sudah lebih canggih ya. Iya. Terus dulu pakai HP biasa, terus sekarang berubah semakin lebih canggih. Terus juga lah banyak teknologi yang baru katanya. Jadi saya sudah mewawancarai ibu ini dan ibu ini yang menjualkan SPG-nya bersama Ibu Junita. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persaingan dengan makanan modern dan menjaga kualitas agar tetap segar saat dikirim. Video dan Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mengenai waktunya apa? Saya izin mau wawancara Pak Pernah. Boleh, silakan. Perkenalkan nama saya. Sini saya tanya Pak. Bapak berjualan apa di sini? Bapak jualan isi ulang, gas dan lain-lain. Apakah pelanggannya datang sendiri atau ada yang mengantar?
pelanggannya ada, kadang-kadang saya antar. Apa penghasilannya Pak? Penghasilnya tidak tentu Pak, yang berkisar 150 lah dari jualan yang saya persembahkan. Sini saya mau bertanyakan, menurut Bapak pengaruh digital masyarakat apa Pak? Untuk masyarakat itu bagus sekali untuk positifnya, untuk mempermudah dan mempermudah segala apa-apa yang digital yang diberikan itu, supaya bisa belajar apa yang mereka inginkan. Kalau negatifnya Pak? Segi negatifnya supaya anak-anak muda itu janganlah terpengaruh hal-hal yang tidak baik dalam hal seperti film yang tidak bermanfaat. Oke Pak, sekian Pak pertanyaan saya. Sekian.